Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A dan juga kelas 4B? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Maya dan juga Bu Nenda dalam pembelajaran tematik. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah dipahami oleh kalian semua. Nah, baik anak-anak, untuk tematik kita kali ini, kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, dan kita akan mempelajari pembelajaran 1. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Di sini kita akan menyusun daftar pertanyaan wawancara yang dilakukan sebelum melakukan wawancara. Lalu selanjutnya, daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Jadi, pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan juga penutup. Nah, maksudnya yang seperti apa sih Ibu Guru tahap pembuka, tahap inti, dan tahap penutup itu? Jadi, tahap pembuka ini pewawancara pastinya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti contohnya, selamat siang, perkenalkan saya Nenda Oktaviani akan mewawancarai Bapak mengenai hal yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah SD plus Intan Al-Sali. Seperti itu adalah tahap pembukaan. Lalu untuk tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi sebelum kita melakukan wawancara kan kita membuat daftar pertanyaan. Nah, setelah kita melakukan perkenalan atau pembukaan dalam wawancara tersebut, kita langsung membuka daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Lalu selanjutnya, setelah kita selesai mewawancarai atau bertanya, kita melakukan pada tahap penutup. Jadi, pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Contohnya seperti ini. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Bapak. Semoga saya dapat mengambil hikmahnya dan semoga apa yang dilakukan oleh Bapak dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu contohnya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Di sini Ibu memberikan contoh mengenai budidaya kerang mutiara. Selanjutnya, kita harus menentukan narasumber yang akan kita wawancarai. Dikarenakan Ibu topiknya mengenai budidaya kerang mutiara, sehingga narasumbernya itu pastinya peternak kerang mutiara. Lalu kita baru membuat daftar pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaannya harus urut sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ada tahap pembuka, tahap inti, dan juga tahap penutup. Nah, setelah itu kita kan membuat daftar pertanyaan. Di sini daftar pertanyaannya juga harus nyambung. Jadi yang contoh yang pertama, nomor 1, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Nah, nanti ketika sudah dijawab, misalnya sudah 2 tahun. Lalu
Selanjutnya kita bertanya lagi, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Lalu setelah bapaknya menjawab lagi, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, jadi itu pertanyaannya sangat berurutan, sangat bertahap. Jadi tidak bertanya kemana-mana, tetapi kita memang mengikuti alurnya. Sehingga informasi yang didapatkan itu mudah dipahami oleh kita. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau yang diucapkan kepada narasumber pun dapat dipahami sehingga dapat menjawab dengan baik juga. Seperti itu anak-anak. Setelah kita selesai melakukan wawancara, maka kita harus membuat laporan wawancara. Laporan hasil wawancara ini sebaiknya memuat bagian-bagian berikut ini. Yang pertama ada topik wawancara. Untuk topik wawancara ini ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara. Dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contohnya seperti yang tadi sudah Ibu contohkan, yaitu topiknya budidaya kerang mutiara. Nah, selanjutnya ada narasumber. Narasumber ini ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara tersebut. Contohnya pada budidaya kerang mutiara, narasumbernya adalah peternak kerang mutiara. Lalu, yang ketiga ada pewawancara. Pewawancara ini juga wajib untuk ditulis agar pembaca mengetahui siapa sih yang akan melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber ini. Nah, kemudian ada waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat wawancara ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Contohnya, kegiatan wawancara itu dilakukan pada hari Rabu, 8 September 2021 pukul 9 pagi. Nah, contohnya seperti itu. Lalu, selanjutnya ada hasil wawancara. Hasil wawancara ini ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan ini ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dan gagasan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Artinya, hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan ini sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jadi 6 poin ini wajib ada atau harus ada dalam laporan wawancara agar si pembaca dapat memahami isi dari wawancara yang telah dilakukan ini. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pada muatan IPS mengenai memanfaatkan sumber daya alam hayati. Jadi, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh pada hewan, yaitu pada hewan sapi. Hewan sapi ini dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Lalu, dengan merawat hewan dan juga tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan kita. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika kita merawat hewan dan tumbuhan. Nah, selain itu kita pun dapat memiliki atau mendapatkan keuntungan.
Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan itu yang pertama, Ibu akan memberikan contoh pada pohon mangga. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Lalu selanjutnya pada hewan. Di sini Ibu memberikan contoh hewan ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi memanfaatkan sumber daya alam hayati yang dapat kita lakukan. Selanjutnya di sini kita akan membahas muatan IPA mengenai peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan juga lingkungan. Nah, jadi peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan juga tumbuhan, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi PLH di hari Kamis kemarin. Kita itu perlu melakukan penanaman pohon agar lingkungan kita tetap terjaga, tetap asri dan juga segar. Selain itu, hewan dan tumbuhan dapat memberikan banyak manfaat kepada manusia, dan sudah seharusnya juga kita menjaga dan merawatnya. Nah, tanaman yang tidak terawat itu akan mudah terserang hama dan juga penyakit. Sama halnya seperti manusia. Jika manusia tidak terawat dan tidak dapat menjaga kesehatannya, maka penyakit akan mudah menyerang tubuh kita. Tanaman juga akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan juga air. Sama halnya juga seperti kita. Jika kita tidak makan, maka tubuh kita akan lemas dan juga kelaparan. Nah, jika keadaan tersebut terus berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan kehidupan sehari-hari pada manusia juga. Pada hewan pun sama, hewan yang tidak terawat akan mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Jadi, selain burung tersebut menyakiti dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, maka ada yang lain yang juga dirugikan. Lalu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan juga akan menimbulkan bau tidak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan manusia dalam beraktivitas. Nah, jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut pun akan mati nantinya. Jadi, tetap makhluk hidup itu sama, baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia harus sama-sama terawat, jangan sampai terabaikan. Selanjutnya di sini Ibu memiliki ciri-ciri hewan yang terawat dan juga tidak terawat. Nah, hewan yang terawat itu tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Lalu selanjutnya ada mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Selanjutnya ada hewan yang tidak terawat. Yang pertama, tubuhnya itu akan cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan juga rontok. Lalu yang ketiga, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Nah, itu dia ciri-ciri hewan yang terawat dan juga tidak terawat. Nah, itu dia 3 muatan pembelajaran yang dapat Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya mengerjakan latihan soal pada buku Bupena 4A.
pada halaman 193. Nah, yang dikerjakan hanya nomor 1 sampai 4 saja. Untuk nomor 5 dan nomor 6-nya kita akan mengerjakannya pada minggu depan. Di sini Ibu menjelaskan cara mengerjakan tugasnya. Yang pertama itu, kalian harus membaca kembali materi yang ada pada buku Bupena 4A yang ada pada halaman 191 sampai 192. Lalu, yang kedua, kalian baru dapat mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Setelah soal-soalnya dikerjakan, kalian itu mengerjakannya dalam buku tulis ya, agar muat atau agar cukup. Nah, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan tugasnya pada wali kelas masing-masing. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Pokoknya Ibu titip pesan kepada kalian semua, tetap jaga kesehatannya, jaga semangatnya, jangan sampai kalian lemah atau jangan sampai kalian down ya, agar kita segera dapat melaksanakan tatap muka. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk yang sudah menyimak pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.